Halo teman-teman, semoga tetap dalam keadaan yang baik, sehat, dan juga bahagia. Kenalin, nama aku Gabriela, teman-teman bisa manggil aku Gaby. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak semua teman-teman untuk tetap stay tune hingga akhir video nanti. Nah, ada dua topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada kecerdasan, dan yang kedua ada strategi belajar. Eits, teman-teman gak perlu ragu, gak perlu bosen-bosen juga, karena di sini aku gak bakal sendiri aja. Ada juga teman-teman aku dan orang-orang penting lainnya. Nah, timbang penasaran, yuk kita mulai aja sekarang. Menurut Ibu, kecerdasan itu apa sih? Menurut saya, kecerdasan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memahami sesuatu tanpa harus belajar khusus. Kecerdasan itu orang yang punya trik mengatasi masalah dalam kehidupan. Contohnya, kehidupan itu luas. Jadi itu dalam hal belajar, dalam hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, dengan orang lain. Terus habis itu ada permasalahan-permasalahan. Orang itu harus cerdas dalam mengatasinya. Itu namanya orang cerdas. Kalau misalnya cuma cerdas belajar tapi tidak bisa dimanfaatkan ke kehidupan, percuma. Kecerdasan menurut para ahli. Menurut Dusek, intelijensi atau kecerdasan dapat didefinisikan melalui dua jalan, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes intelijensi, dan secara kualitatif merupakan suatu cara berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Menurut Howard Gardner, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Menurut Munsert mengartikan kecerdasan sebagai sikap intelektual, mencakup kecepatan memberikan jawaban, penyelesaian, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Jenis-jenis kecerdasan. Gardner menunjukkan bahwa tiap-tiap kecerdasan memiliki ciri-ciri yang dapat dikategorikan ke dalam satu jenis kecerdasan tertentu. Apabila dikaitkan dengan komponen inti adalah sebagai berikut. Yang pertama, linguistic intelligence. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Orang atau anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berkomunikasi lisan dan tulis, mengarang cerita, diskusi, mengikuti debat suatu masalah, belajar bahasa asing, membaca dengan pemahaman tinggi, tidak mudah salah tulis atau salah eja, pandai membuat lelucon, dan tepat dalam tata bahasa, serta kaya akan kosakata. Yang kedua, logical atau mathematical intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik, serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menghitung, menganalisis hitungan, menemukan fungsi-fungsi dan hubungan, memperkirakan, memprediksi, mencari jalan keluar yang logis, menemukan adanya pola, berpikir abstrak, dan menggunakan simbol abstrak, serta menggunakan algoritma. Yang ketiga, ada visual atau spatial intelligence. Kecerdasan visual atau spasial ditandai dengan adanya kepekaan dalam mempersepsi dunia spasial visual secara akurat dan mentransformasi persepsi awal. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal arsitektur, bangunan, dekorasi, apresiasi seni, desain, denah, membuat dan membaca chart, peta, koordinasi warna, membuat bentuk, patung, dan desain 3 dimensi lainnya, dan juga dapat membayangkan secara detail benda-benda serta pandai dalam navigasi dan arah. Yang keempat, ada bodily atau kinesthetic intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan adanya kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran dalam mengelola objek. Seseorang yang cerdas dalam jenis ini akan cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengekspresikan mimik atau gaya, atletik, menari dan menata tari, kuat dan terampil dalam motorik halus, yaitu dalam hal koordinasi tangan dan mata, motorik kasar, serta juga daya tahan. Yang kelima, ada musical atau rhythmic intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan adanya kemampuan untuk menciptakan serta mengapresiasi irama pola titik nada dan warna nada. Nah, apresiasinya ini dalam wujud bentuk-bentuk ekspresi musikal.
Seseorang yang cerdas dalam jenis ini akan cenderung menyukai dan efektif dalam hal menyusun atau mengarang melodi dan lirik, bernyanyi kecil, bersiul, mudah mengenal ritme, belajar dan mengingat dengan irama atau lirik, suka mendengarkan serta mengapresiasi musik. Yang keenam ada interpersonal intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan adanya kemampuan mencerna dan merespons secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Seseorang yang cerdas dalam jenis ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain, berkomunikasi, berinteraksi, menghormati pendapat dan hak orang lain, melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dan kerjasama dalam tim. Yang ketujuh ada intrapersonal intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan adanya kemampuan dalam memahami perasaan sendiri dan kemampuan dalam membedakan emosi, yang meliputi pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Seseorang yang cerdas dalam jenis ini akan cenderung menyukai dan efektif dalam hal berfantasi, bermimpi, menjelaskan tata nilai dan kepercayaan, mengontrol perasaan, mengembangkan keyakinan dan opini yang berbeda, introspeksi, serta mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya. Dan yang terakhir, yang kedelapan ada naturalist intelligence. Kecerdasan ini ditandai dengan adanya keahlian dalam membedakan anggota-anggota dalam suatu spesies, mengenali eksistensi spesies lain, serta memetakan hubungan antara beberapa spesies, baik secara formal maupun informal. Seseorang yang cerdas dalam jenis ini akan cenderung menyukai dan efektif dalam hal menganalisis persamaan dan perbedaan, menyukai tumbuhan dan hewan, mengklasifikasi flora dan fauna, mengoleksi flora dan fauna, serta menemukan pola dalam alam. Apa problem atau masalah belajar yang dialami di masa pandemi ini? Anak saya kan juga masih kuliah. Saya melihat problemnya itu kendala jaringan. Belum lagi kalau laptopnya error. Saya juga melihat anak saya kadang-kadang jenuh menatap laptopnya. Dia juga cerita kalau belajar online gini dia lebih sulit memahami materi. Problemnya kalau misalnya dulu aku kan kuliah di Pangan, nah butuh ke laboratorium. Nah itu kalau misalnya andaikan sekarang bingung juga kalau harus belajar teori dulu, nanti semester depannya baru belajar praktikum. Rasanya itu gak efisien, jadi itu belajarnya kayak ngulang lagi seperti itu. Terus yang kedua, kalau misalnya ada pertanyaan untuk dosen setelah pulang kuliah atau butuh konsultasi ke dosen, kalau misalnya seperti sekarang ini kan tidak efisien. Kalau dulu kan offline gitu kan bisa langsung ke ruang dosen, langsung tanya ini mau konsultasi soal ini atau ada pertanyaan soal ini, bisa langsung. Kalau sekarang kan kita harus nunggu dulu jawaban dari chatting. Kadang kan kalau nggak ngomong langsung kan juga lewat jawaban chatting itu kan juga beda gitulah anggapannya kalau disampaikan secara langsung seperti itu. Terus yang ketiga itu ya kalau misalnya jaringan internetnya lemot, kita ya bingung kalau misalnya tiba-tiba lemot terus kita mau kuliah bagaimana coba. Yang aku sebagai remaja dan saat ini juga lagi kuliah online, problem belajarnya itu aku jadi lebih cepat bosen ya, karena kan menatap layar laptop terus, layar HP terus, jadi gampang bosen. Padahal kita kalau remaja kan sukanya di luar gitu ya, tapi ini harus di rumah menatap layar laptop gitu. Terus sama ini sih, kita kan masih di usia muda ya, tapi justru sering sakit pinggang gara-gara kebanyakan duduk waktu kuliah online gitu. Terus kalau kendala jaringan tuh juga paling kesel, kalau padahal dibutuhin buat ngerjain tugas atau kelas gitu ya, tapi kendala jaringan, belum lagi kalau laptopnya error. Sama ini sih yang paling penting, itu lebih sulit memahami materi kalau online kayak gini. Pertama-tama, terapkan manajemen waktu yang baik. Selama pandemi, tidak jarang waktu untuk belajar, melakukan hobi, dan istirahat menjadi saling tumpang tindih. Untuk itu, penting untuk mengatur ulang segala kegiatan kita.
Berikutnya, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Selama pandemi, semakin banyak peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Untuk itu, ada baiknya sebelum kelas dimulai, kita sudah menyiapkan laptop, HP, ataupun perangkat lainnya yang sekiranya dibutuhkan. Selanjutnya, jangan lupa untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan serius. Kelas secara online pasti melelahkan, namun fokus dalam belajar tetap tidak boleh buyar. Untuk itu, kita dapat menyiapkan berbagai kebutuhan seperti air minum dan kursi yang nyaman agar belajar dapat berjalan dengan lancar. Yang terakhir, jaga komunikasi dengan pengajar dan teman-teman sekelas. Selama masa pandemi, seringkali komunikasi menjadi kunci utama jalannya pembelajaran. Semua informasi, mulai dari presentasi tambahan sampai pengubahan jadwal kelas, tidak jarang disampaikan lewat grup WhatsApp. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga alur komunikasi yang baik dengan dosen dan sesama pelajar. Udah selesai aja nih videonya. Nah, cukup sekian dari kami. Terima kasih telah stay tune hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat ya. Dadah!